warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Value Chain dan Sistem Informasi pada Gojek. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan kode kelas 04-002 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Kanaya Dulen Kensha dengan NIM 23-1011-20-1782. Saya Putri Daeng dengan NIM 23-1011-223. Saya Billy Kautsar dengan NIM 23-10-11-20-10-15. Saya Rifki Muhammad Fauzi dengan NIM 23-10-11-200-342. Saya Septinda Sari dengan NIM 23-1011-200-824. Sebelum memasuki pembahasan mengenai value chain dan sistem informasi pada Gojek, lebih baiknya kita mengenal lebih dekat mengenai Gojek. Gojek bermula pada tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon. Hingga kini, Gojek telah tumbuh menjadi perusahaan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Tiga nilai pokok dari Gojek adalah kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Di sini saya akan membahas tentang peran value chain pada Gojek Indonesia. Seperti yang kita ketahui, value chain adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang dapat menambah nilai produk, kemudian menganalisis untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi, dan juga digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Gojek mengoptimalkan seluruh aktivitas rantai nilainya lewat teknologi digital, mulai dari perekrutan mitra, operasional layanan, hingga pengiriman layanan. Dengan dukungan strategi pemasaran digital dan layanan purna jual yang cepat, mampu membuat Gojek menciptakan nilai tambah bagi pengguna, mitra, dan merchant, serta mempertahankan posisinya sebagai platform on-demand di Indonesia. Adapun 6 peran value chain pada Gojek Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan layanan penting seperti layanan GoRide, GoFood, dan GoSeng, sehingga operasional Gojek ini dapat berjalan lebih efisien. Lalu yang kedua, dapat menghemat biaya dan waktu, terutama dengan otomatisasi rute driver dan pengelolaan logistik yang tepat. Lalu yang ketiga, mampu mendorong inovasi teknologi, misalnya dengan fitur pencocokan otomatis, sistem keamanan aplikasi, dan penggunaan big data. Value chain atau rantai nilai memberikan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Pada pilar kedua ini, Gojek menghadirkan solusi lengkap dalam satu aplikasi, mulai dari layanan mobilitas hingga pembayaran digital. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat karena tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gojek juga menghadirkan kerjasama strategis dengan para mitra, baik mitra pengemudi maupun merchant, untuk membentuk ekosistem layanan yang saling terhubung. Melalui strategi value chain atau rantai nilai, Gojek meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang cepat, sistem yang rating yang transparan, dan respon aktif terhadap masukan pengguna. Semua ini menunjukkan komitmen Gojek dalam menjaga kualitas layanan. Selain itu, value chain juga menjadi kunci keunggulan kompetitif Gojek karena mampu menghadirkan berbagai layanan dalam satu aplikasi yang disebut super apps. Dengan strategi ini, Gojek tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga jadi solusi digital yang terintegrasi dan terpercaya di tengah masyarakat. Primary activities. Aktivitas utama Gojek. Inbound logistik. Semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Operation kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output. Outbound logistik. Kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Marketing dan sales. Proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Servis kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Support activities, kegiatan ini mendukung fungsi utama garis putus-putus pada diagram
menunjukkan bahwa setiap aktivitas pendukung bisa berperan dalam semua kegiatan utama. Bagaimana Gojek bekerja? Ini rantai nilainya. Yang pertama, infrastruktur Gojek, planning, finance, dan MIS, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, procurement, pembelian atribut Gojek, logistik, ke dalam vendor, atribut Gojek, dan karyawan, operasi, driver Gojek yang profesional, SOP, transparansi harga. Untuk selanjutnya itu logistik, keluaran katalog layanan dalam aplikasi, pemasaran dan penjualan iklan website, radio, majalah, dan lain-lain sebagai sponsor acara kerjasama dengan asuransi. Yang terakhir yaitu pelayanan, kemudahan, kecepatan, keramahan, kenyamanan layanan, dan komplain. Peran sistem informasi dalam mendukung operasional Gojek. Sistem informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung manajemen dan operasional bisnis. Di sini kita bisa lihat struktur informasi Gojek yang berbentuk piramida, terdiri dari beberapa lapisan. Dari lapisan yang pertama itu lapisan dasar, terdiri dari TPS, PCS, dan ECS. Ini digunakan oleh pengguna operasional harian seperti pemrosesan pesanan, pelacakan lokasi, hingga sistem pembayaran otomatis. Di lapisan kedua ada MAS. Biasanya itu digunakan manajer. Sistem ini memberikan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan seperti monitoring, CRM, dan pengembangan strategi layanan. Di lapisan ketiga terdapat DSS. Biasanya digunakan direktur untuk mengambil keputusan penting seperti ekspansi layanan atau perekrutan besar-besaran. Di lapisan keempat atau EIS, biasanya digunakan eksklusif Gojek. Ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti IPO, partnership, dan kebijakan bersaing. Baik, mari kita bahas lebih lanjut berdasarkan slide sebelumnya. Kita masuk ke materi sistem informasi untuk operasi bisnis. Jadi, sistem informasi untuk operasi bisnis berada di tingkat paling bawah, yang isinya ada Transaction Processing System, Process Control System, dan Enterprise Collaboration System. Sistem ini digunakan oleh driver, mitra layanan, dan pengguna aplikasi. Yang pertama, Transaction Processing System, mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Analisanya yaitu, sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Book order juga termasuk TPS. Di dalamnya terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentuan lokasi awal dan tujuan, dan form-form lainnya. Yang kedua, proses control system merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Analisanya yaitu, semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses control system. Ketiga, ada Enterprise Collaboration System. Adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Analisanya yaitu untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan. Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta nomor HP customer, sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, jadi pada slide ini kita akan membahas sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Naik satu level ada MES atau Management Information System. Digunakan oleh manajer regional. Management Information System adalah sistem yang menyajikan laporan informasi dari data operasional bisnis untuk membantu manajemen. Sistem ini menyediakan informasi rinci dan ringkasan yang berguna dalam meningkatkan efisiensi operasional. Analisanya yaitu laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik dan data pemesanan dan transaksi dari user, ataupun kinerja dari driver atau suksesor layanan lainnya. Selanjutnya ada DSS atau Decision Support System.
digunakan oleh Direktur Operasional. DSS merupakan langkah selanjutnya dari MIS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Analisanya yaitu data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memutuskan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Tingkat paling atas ada EIS atau Executive Information System, digunakan oleh eksekutif Gojek. EIS adalah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen eksekutif dengan menyediakan akses cepat dan mudah terhadap informasi penting yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Analisanya yaitu, dalam EIS, eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham perdana atau IPO agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Yang presentasi dari kelompok kami mengenai valuation dan sistem informasi Gojek. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua, terutama dalam melihat bagaimana teori dapat diterapkan pada perusahaan berbasis teknologi seperti Gojek. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya mewakili kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.